Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Sanjaya, NIM 20170570001. Di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya yang dimana bab 6 dengan materi pencegahan kecurangan. Dalam peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadi pada suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Pada dasarnya, kecurangan ini sering terjadi pada suatu entitas pada apabila yang pertama pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Dan yang kedua, pegawai di pekerjaannya tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Dan yang ketiga, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan. Yang keempat, modal manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif, serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang kelima, pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup dan berlebihan. Dan yang ketujuh, di mana industri perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi kecurangan. Di dalam pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dengan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok, yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang baik. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan. Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, KOSO atau The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas daripada modal pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian terdiri dari 5 komponen yang saling terkait, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment, di mana lingkungan pengendalian ini menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, dan yang terakhir kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Dan yang kedua, penaksiran risiko atau risk assessment. Di dalam penaksiran risiko ini adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan yang dimana perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang baru atau diperbaiki, teknologi baru, lini produk
produk dan aktivitas baru, operasi luar negeri, dan standar akuntansi baru. Dan yang ketiga, standar pengendalian atau control activities, di mana standar pengendalian ini adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan penilaian terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas. Dan yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication. Di dalam informasi dan komunikasi ini adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang mencakup sistem akuntansi terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, pemantauan atau monitoring. Dalam proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Dalam kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah. Yang kedua yaitu mengefektifkan aktivitas pengendalian, di mana pengefektifan aktivitas pengendalian ini terbagi menjadi 4 tugas. Yang pertama, review kinerja. Review kinerja ini di mana aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, perakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer, kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman. Dan yang kedua, pengolahan informasi. Di berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otoritas transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum atau general control dan pengendalian aplikasi atau application control. Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan, dan pemeliharaan, perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe, mini komputer, dan lingkungan pemakaian akhir atau end user. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotoritaskan semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat. Dan yang ketiga, pengendalian fisik. Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otoritas untuk akses ke program komputer dan data file, dan perhitungan secara periodik dan pembangunan dengan jumlah tercantum dalam catatan pengendalian. Dan yang terakhir, pemisahan tugas. Yang keempat, pembedaan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otoritas, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditunjukkan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat curang dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal. Dan yang ketiga, kecurangan yang harus dicegah yaitu meningkatkan kultur organisasi, di mana meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah menurut Saifuddin Hasan 2000, yang dimana yang pertama, keadilan atau fairness.
melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, transparansi, keterbukaan atau disclosure bagi stakeholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan atau pengolahan suatu perusahaan. Dalam hal ini terkait pula kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi material kepada pemegang saham atau publik dan pemerintah secara benar, secara akurat, teratur, dan tepat waktu. Dan yang ketiga, akuntabilitas atau accountability, menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham, dan pengawas. Di sini menyangkut pula proses bertanggungjawaban para pengurus perusahaan atas keputusan yang dibuat, kinerja yang dicapai. Dan yang keempat, tanggung jawab atau responsibility. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan atau peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan di mana perusahaan berada. Yang kelima, moralitas, di mana manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas. Di dalam prinsip ini terkandung unsur-unsur kejujuran, kepekaan sosial, dan tanggung jawab individu. Yang keenam, kehandalan, reliability, di mana pihak manajemen atau pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, komitmen, di dalam pihak manajemen atau pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai pemegang saham atau duty of loyalty, serta menurunkan risiko perusahaan dalam pedoman GCG yang disusun oleh The National Committee on Corporate Governance Maret 2000. Telah disarankan dengan jelas bagi perusahaan untuk memenuhi 13 aspek penting yang harus diperhatikan manajemen perusahaan dalam pemegang saham, dewan komisaris, direksi, sistem audit, sekretaris perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder, keterbukaan, kerahasiaan informasi dalam etika berusaha dan anti korupsi, donasi, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan atau proteksi kesehatan, keselamatan kinerja, pelestarian lingkungan, serta kesempatan kerja yang sama. Dan yang selanjutnya, kecurangan dalam kecurangan yang harus dicegah, yaitu yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan seksama hingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajer agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah yang pertama, internal audit. Internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Dalam arti kata, ia tidak boleh terlibat kegiatan operasional perusahaan dan bertanggung jawab kepada atau melaporkan kegiatannya kepada top manajemen. Yang kedua, internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, internal audit harus mempunyai internal audit manual yang berguna untuk mencegah terjadinya penyimpanan dalam pelaksanaan tugas, menentukan standar yang berguna untuk mengukur dan meningkatkan performa, memberi keyakinan bahwa hasil akhir internal audit departemen sesuai dengan requirement dari internal audit director. Dan yang keempat, harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen. Dukungan tersebut dapat berupa penempatan internal audit departemen dalam posisi yang independen,
menempatkan audit staf dengan gaji yang cukup menarik, penyediaan waktu yang cukup dari top manajemen untuk membaca, mendengarkan, dan mempelajari laporan-laporan internal audit departemen, dan respon yang cepat dan tegas terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan oleh internal auditor. Dan yang kelima, internal audit departemen harus memiliki sumber daya yang profesional, capable, bisa bersikap objektif, dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi. Yang keenam, internal audit harus bekerja sama dengan akuntan publik. Jika internal auditor sudah bisa bekerja secara efisien dan efektif dan bisa bekerja sama dengan akuntan publik, maka audit fee yang harus dibayar kepada KAP bisa ditekan menjadi lebih rendah karena hasil kinerja internal auditor bisa mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan KAP. Dan yang kelima, kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah, yaitu menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas. Dan yang keenam, mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti. Dan yang ketujuh, memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Yang kedelapan, membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan, baik dalam hal keuangan maupun non-keuangan. Yang kesembilan, menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu, agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan, dalam mana yang resmi. Yang kesepuluh, menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja. Dan yang ke-11, menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan, hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang pencegahan kecurangan. Bila mana ada salah kata mohon dimaafkan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.